Shalom, damai di hati. Senang kita bisa jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 di Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Oleh karena itu, saat ini sebelum kita membaca, merenungkan firman, mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan setiamu yang terus menjadi bagian kehidupan kami. Engkau Allah yang memelihara kami, menganugerahkan berkat-berkat untuk kami nikmati dalam hidup ini. Maka kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan saat ini lagi, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu dimanapun kini kami berada. Kami memohon Roh Kudus menolong kami semua untuk dapat memahami firman-Mu, tapi juga untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Alkitab untuk hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 dan 14. Mazmur pasal 92 ayat 13 dan 14. Seperti ini ditulis, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sampai di sana bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah bertumbuh dan berbuah di rumah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Hari ini kita sebagai warga Demi merayakan hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minahasa ke-195. Peringatan ini bukan hanya sekadar mengingat peristiwa sejarah perjalanan penginjilan, tetapi lebih daripada itu adalah mengingat akan karya Tuhan Allah akan tersemai dan tersebarnya Injil Yesus Kristus di tanah Minahasa. Oleh karena itu, dalam dunia yang penuh tekanan dan godaan, keluarga Kristen ditantang untuk tetap kuat dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan Allah hari ini menggambarkan orang benar seperti pohon korma dan pohon aras. Dua pohon ini adalah simbol pertumbuhan, kekuatan, dan keteguhan yang luar biasa. Ayat 13 menjelaskan bahwa orang benar bertumbuh seperti pohon korma yang tumbuh di padang gurun yang panas dan kering, tapi tetap menghasilkan buah yang manis dan bergizi. Pohon korma adalah simbol ketekunan dan produktivitas, dan buahnya simbol kebahagiaan dan kemakmuran. Seperti itulah keluarga Kristen yang hidup dalam kebenaran walau menghadapi tantangan hidup, entah ekonomi, kesehatan, atau masalah relasi. Mereka akan tetap bertunas, bertumbuh, dan memberi manfaat bagi orang lain. Demikian juga pohon aras terkenal karena keindahan, kekokohan, dan tahan badai, serta digunakan untuk pembangunan rumah Tuhan. Keluarga yang menaruh dasar hidupnya pada firman Tuhan Allah akan kuat menghadapi badai kehidupan dan imannya tidak akan mudah goyah oleh pengaruh dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ayat 14 menjelaskan tentang orang percaya yang bertumbuh karena ditanam di rumah Tuhan. Ditanam di rumah Tuhan artinya hidup yang tertanam dalam hadirat-Nya, seperti rutin beribadah, berdoa, membaca firman. Relasi yang senantiasa dibangun dengan Tuhan Allah akan senantiasa membuat kita semakin mengerti dan mengenal siapa Tuhan Allah atas hidup kita. Hubungan ini juga akan senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia.
hidup yang mencintai firman, dan persekutuan bersama dengan Dia akan meneguhkan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Sebagai keluarga Kristen, firman ini mengajak untuk menjadikan rumah kita juga sebagai pelataran rumah Allah, tempat di mana kita dapat berdoa dan pujian dinyanyikan dan firman Tuhan dihargai. Keluarga yang setia membangun hubungan dengan Tuhan Allah ibarat orang benar yang ditanam di bait Tuhan. Dia akan terus bertumbuh dan menjadi saksi tentang kebaikan-kebaikan karya Tuhan Allah dalam hidup ini. Tumbuh dalam kasih, kesatuan, dan damai sejahtera. Di hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim ini, marilah kita terus berakar dan bertumbuh dalam persekutuan yang mencintai Tuhan Allah dan gerejanya. Amin. Marilah di saat ini kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang telah menyapa kami semua. Kiranya kami akan terus diajarkan bagaimana kami akan membangun kehidupan yang berakar, bertumbuh, dan terus menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Sekalipun kami harus berhadapan dengan rupa-rupa tantangan dan pergumulan dalam hidup ini, kami akan meyakini bahwa kami akan terus dimampukan untuk membangun kehidupan pribadi dan keluarga kami untuk senantiasa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur secara khusus sebagai warga Gemim, kami boleh merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Kiranya kami akan terus ada dalam semangat untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang, tapi juga menanamkan pendidikan iman kepada generasi-generasi penerus kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa Engkau kiranya terus berkenan memberkati kami semua, dimanapun kami ada, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami. Berkatilah kami dengan umur panjang, sehat dan kuat. Peliharalah hari-hari kehidupan kami. Biar keberhasilan, kesuksesan boleh kami raih dan nikmati di dalam Engkau Tuhan pemberi berkat. Terima kasih banyak Tuhan, ini kehidupan kami. Langkah-langkah hidup kami kiranya terus ada dalam tuntunan dan pemeliharaanmu. Dengarlah seru doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, bagikan video ini. Dan yang berkenan memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.